Selama ratusan tahun, manusia mengira bahwa banyak pengetahuan besar tentang alam semesta baru ditemukan di era modern. Teknologi canggih, teleskop luar angkasa, dan penelitian ilmiah dianggap sebagai puncak kecerdasan manusia. Namun seiring sains terus berkembang, muncul satu demi satu fakta yang justru membuat banyak ilmuwan terdiam. Karena apa yang mereka temukan hari ini ternyata bukan hal baru. Beberapa di antaranya sudah disebutkan dalam Al-Quran sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada masa ketika manusia belum mengenal teleskop, kapal selam, bahkan belum memahami tubuhnya sendiri. Pertanyaannya bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi tentang dari mana semua pengetahuan itu berasal. Fakta 1, alam semesta mengembang. Selama berabad-abad, manusia mengira bahwa alam semesta bersifat statis. Bintang-bintang dianggap tetap berada di tempatnya, dan langit dianggap tidak berubah sejak awal penciptaan. Pandangan ini bertahan sangat lama, hingga akhirnya di abad ke-20, para ilmuwan mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dengan bantuan teleskop modern, mereka menyadari bahwa galaksi-galaksi justru saling menjauh satu sama lain. Penemuan ini mengarah pada satu kesimpulan besar. Alam semesta tidak diam, tetapi terus mengembang. Konsep ini menjadi salah satu penemuan terpenting dalam kosmologi modern. Namun yang membuat banyak orang terkejut, konsep tersebut ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Dzariyat ayat 47, Allah menyebutkan bahwa langit itu dibangun dengan kekuasaannya dan sesungguhnya Dia meluaskannya. Sebuah pernyataan singkat, namun maknanya baru dipahami manusia berabad-abad kemudian. Bagaimana mungkin pengetahuan seperti ini muncul di masa ketika teknologi belum ada? Pertanyaan inilah yang membuat banyak orang mulai merenung. Fakta 2, kehidupan berasal dari air. Jika kita melihat kehidupan di sekitar kita, satu hal yang tidak bisa dipisahkan adalah air. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Namun pemahaman bahwa air adalah dasar dari kehidupan baru benar-benar dipahami oleh sains modern. Penelitian biologi menunjukkan bahwa sel-sel hidup tidak dapat berfungsi tanpa air. Padahal, jauh sebelum semua itu ditemukan, Al-Quran telah menyampaikan prinsip yang sama dengan sangat sederhana. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30 disebutkan bahwa dari air, Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup. Kalimat ini mungkin terdengar biasa hari ini. Namun bayangkan mengucapkannya di masa ketika manusia belum mengenal mikroorganisme, sel atau sistem biologis. Semakin dalam sains mempelajari kehidupan, semakin jelas bahwa air bukan sekadar kebutuhan, tetapi fondasi dari seluruh makhluk hidup di bumi. Fakta 3, gunung sebagai penyetabil bumi. Ketika melihat gunung, kebanyakan orang hanya melihat keindahannya di permukaan. Puncaknya yang tinggi, lerengnya yang megah, dan keheningannya yang menenangkan. Namun sains modern menemukan bahwa gunung tidak hanya berdiri di atas permukaan bumi. Di bawahnya terdapat struktur yang sangat dalam, seperti akar yang menancap kuat ke dalam lapisan bumi. Struktur ini berperan penting dalam menjaga kestabilan lempeng bumi. Tanpa sistem ini, permukaan bumi bisa menjadi jauh lebih tidak stabil. Menariknya, Al-Quran menggambarkan gunung sebagai pasak, sebuah istilah sederhana yang menggambarkan fungsi tersembunyi gunung di dalam bumi. Pengetahuan ini baru benar-benar dipahami setelah manusia mampu mempelajari struktur bumi secara mendalam. Sesuatu yang jelas tidak mungkin diketahui oleh manusia di masa lalu tanpa teknologi modern. Fakta 4, kegelapan laut dalam. Laut terlihat terang dan indah di permukaannya. Namun semakin ke dalam, cahaya matahari perlahan menghilang. Di kedalaman tertentu, cahaya sama sekali tidak mampu menembus. Yang tersisa hanyalah kegelapan berlapis-lapis. Fenomena ini baru diketahui setelah manusia mampu menjelajahi laut dalam dengan teknologi modern. Namun Al-Quran menggambarkan kondisi ini dengan sangat tepat. Dalam surah An-Nur ayat 40 digambarkan tentang kegelapan di laut yang dalam yang dilapisi oleh gelombang di atas gelombang. Deskripsi ini bukan sekadar gambaran puitis, tetapi sesuai dengan kondisi laut dalam yang baru dipahami manusia di era modern. Penutup, Al-Quran bukanlah buku sains. Namun semakin sains berkembang, semakin banyak ayat yang justru selaras dengan penemuan ilmiah, bukan untuk membuktikan Al-Quran melalui sains, tetapi justru sains yang seringkali datang belakangan untuk memahami maknanya. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah ini kebetulan? Melainkan, apakah kita mau merenung dan mengambil pelajaran darinya? Fakta mana yang paling membuat kamu berpikir? Tulis di komentar.